Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Kurniawan, asal dari Johar, Karawang, kelas 2C, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini untuk mengapresiasikan buku novel karya fiksi yang berjudul Dilan 2. Dia adalah Dilanku tahun 1991. Sekalian untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampuh oleh Ibu Verina Melia Santi SSMPD. Baik para pendengar setia, setelah saya memperkenalkan diri, alangkah baiknya saya memperkenalkan buku ini kepada kalian. Buku ini dikarang oleh penulis yang bernama Pidi Baik, diterbitkan pada tahun 2015 oleh Pastel Book. Jumlah halaman yang terdapat dalam buku ini 343 halaman yang dikategorikan remaja. Jadi yang bukan remaja jangan baca ini. Novel yang berjudul Dia Adalah Dilanku tahun 1991 merupakan lanjutan dari novel yang berjudul Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Jika di novel Dilan 1 bercerita tentang masa Milea bertemu dengan Dilan, Milea bisa menyukai Dilan dan sampai mereka berpacaran. Di novel Dilan 2 bercerita mengenai percintaan Dilan dengan Milea yang romantis, berpacaran sampai akhirnya mereka pisah karena alasan-alasan yang bertolak belakang. Kembali ke awal, setelah mereka berdua resmi berpacaran di warung Biem yang terletak tidak jauh dari sekolah mereka, Dilan membawa Milea ke motor CB-nya. Mereka menyusuri jalan di bawah rintikan hujan yang terjadi pada Desember tahun 1990 di kota Bandung tersebut. Menurutku, kisah mereka berbeda dengan remaja-remaja zaman sekarang. Pada saat itu, Mila sangat bahagia menjadi pacar si Dilan. Walaupun sebelumnya Mila pun tidak suka terhadap si Dilan. Tidak seperti kisah zaman sekarang, bertemu satu kali langsung menyatakan cinta. Satu hal sifat Dilan yang tidak disukai Mila yaitu keras kepala terhadap geng motornya. Dan Dilan pun tidak menyukai Milea karena Milea sering mengaturnya dan Dilan tidak suka diatur. Itulah penyebab dari putusnya hubungan mereka walaupun mereka sangat saling mencintai. Unsur intrinsik dari novel Dia Adalah Dilanku tahun 1991 yaitu tema percintaan. Alur yang digunakan alur mundur. Tokoh yang sering tampil yaitu ada Dilan, baik, romantis, humoris, dan keras kepala. Ada Milea, rasa, penyayang, dan baik. Ada ibu. Ibu di sini berarti Milea, ibunya Milea. Itu sangat pengertian. Bunda baik. Bunda itu ibunya Dilan. Nanda pencinta, rajin, dan rapi. Kang Adi seseorang yang sangat percaya diri. Beni emosionalnya tinggi. Anhar nakal, brutal, dan keras kepala seperti Dilan. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Aku itu menunjukkan kepada Milea. Latar tempat di Bandung, di Jakarta. Latar waktu tahun 1991. Suasana bahagia, lucu, dan mengharukan. Amanat. Penulis mencoba memberitahu kepada pembaca bahwa dalam hidup tidak semua cerita cinta harus dengan kebahagiaan. Karena kadang ada yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan. Ya, seperti kisah Dilan yang sama Milea berakhir dengan putus. Nilai moral yang ada di novel ini yaitu ada religius,
Meskipun Dilan adalah seorang ketua geng motor, akan tapi Dilan tetap taat dan rajin beribadah. Ada nilai pendidikan juga. Walaupun Dilan itu nakal, nilai-nilai dalam hal akademik sangat bagus, bahkan peringkat pertama di kelasnya. Ada adat istiadat. Kebiasaan Dilan menyukai seni membuat dia pandai menulis puisi sehingga sangat kreatif membuat puisi, membuat kata-kata juga. Ada juga kesopanan di sini. Nilai kesopanan. Saat Milea kakinya tergelincir, dengan baiknya Dilan memanggil Mbok Darmi, tukang urut langganan Ibu Dilan. Dengan sopan, Dilan menjemput dan mengantarkan Mbok Darmi dengan sopan. Keunggulan novel ini yang pertama, novel ini banyak sekali percakapan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku. Yang kedua, penulis menggunakan bahasa Sunda dan diberi arti sehingga nyaman untuk dimengerti. Yang ketiga, novel ini mengajarkan cara menjaga pasangannya. Yang keempat, cover yang digunakan simpel dan tidak berlebihan, jadi enak dipandang. Kelemahan dari buku ini, yang pertama, font yang digunakan sangat kecil membuat pembaca kesulitan. Yang kedua, novel ini hanya untuk orang dewasa, tidak boleh orang yang di bawah rata-rata gitu, karena novel ini mengandung romantis. Yang ketiga, novel ini mengisahkan kisah tahun 1990-an yang tidak dapat ditiru di zaman kita sekarang. Yang keempat, kalimat yang digunakan banyak yang membingungkan. Ya mungkin karena pengaruh dari zaman tersebut. Semua buku itu bagus untuk dibaca, tapi saya sarankan tidak membaca buku ini untuk yang belum cukup umur. Dilakukan akan ditiru kejadian-kejadian yang negatif seperti kebutalan, tawuran, dan percintaan yang belum cukup umur. Untuk itu, saya sarankan untuk membaca karya ilmiah saja, karena lebih banyak positifnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.